Salah satu video channel ini sudah ditonton sebanyak 272.000 kali hanya dengan membuat konten semudah ini. Nggak terlalu banyak, tapi ingat ini adalah video panjang. Dan kontennya ini benar-benar sangat mudah, dan jika kita hitung berdasarkan RPM rata-rata video panjang di Indonesia, yaitu sekitar 14.000 per 1000 viewsnya, channel ini sudah mendapatkan kurang lebih 3,8 juta hanya dari satu video aja. Dan angka ini masih bisa terus bertambah selama video itu masih ditonton oleh orang lain. Apalagi niche konten seperti ini adalah niche jangka panjang, karena konten seperti ini itu nggak akan ada habisnya. Bahkan bisa dibilang nggak mengenal masa ya teman-teman. Siapapun akan nonton, apalagi untuk kaum wanita. Selama ceritanya menarik, kalian juga pasti bisa mendapatkan banyak penonton. Ya walaupun terdengar mudah, tapi realitanya nggak akan semudah itu ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana cara membuat ceritanya ini dengan benar dan tentunya harus menarik. Dan di video kali ini saya akan bagikan gratis untuk kalian, bahkan tanpa harus jago ngarang cerita. Cukup hanya dengan like video ini dan subscribe channel ini. Jika sudah, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Oh iya, mungkin video ini akan sedikit panjang karena ada beberapa orang yang bertanya, "Bang, bagaimana cara pakai Eleven Labs gratis secara terus-menerus?" Nah, Eleven Labs ini berguna untuk pengisi suara saat membuat kontennya nanti. Dan saya akan bagikan caranya di akhir video secara gratis untuk kalian semua teman-teman. Karena cukup dengan like video ini, teman-teman bisa menggunakan Eleven Labs secara gratis. Dan oke, untuk langkah pertama kita akan buat ceritanya terlebih dahulu. Jadi oke, langsung aja kalian bisa ambil judul dari salah satu channel dengan niche yang serupa. Dan pilih judul yang menurut kalian itu paling menarik ya. Tenang aja, kita nggak akan jiplak dengan judul yang sama, tapi ini hanya untuk sebagai bahan referensi aja. Selanjutnya langsung aja masuk ke ChatGPT, lalu masukkan perintah seperti ini. Nah, di bagian nomor ini kalian bisa ubah berapa judul yang ingin kalian gunakan untuk bahan pertimbangannya nanti. Sedangkan di sini kalian bisa masukkan judul referensinya yang sudah diambil dari channel dengan niche yang serupa tadi ya. Selanjutnya kalian langsung kirim aja. Lalu untuk hasilnya kalian bisa pilih judul mana yang ingin kalian gunakan. Dan kalian bisa pilih dua opsi, mau yang ratingnya paling tinggi atau pilih aja yang menurut kalian paling menarik ya teman-teman. Jika sudah, langkah berikutnya masukkan prompt seperti ini. Tujuannya agar ChatGPT ini bisa membuat ceritanya semenarik mungkin, tapi tetap profesional untuk hasilnya. Dan jika sudah terdapat memori seperti ini, langkah selanjutnya masukkan prompt seperti ini. Nah, untuk bagian nomor ini, kalian bisa ganti sesuai judul nomor berapa yang kalian pilih. Dan karena kita membagi ceritanya menjadi beberapa bagian, kalian hanya bisa ubah angka untuk setiap episodenya aja ya. Terserah mau berapa episode, yang terpenting jangan terlalu jomplang untuk masukkan episodenya. Misal pendahuluan itu 3 episode, yang lain juga harus 3 episode ya. Atau paling tidak kalian bisa tambahkan di bagian awal konflik, misal pendahuluan 3 episode dan di awal konflik itu 5 atau 6 episode. Jadi misalkan kalian ingin gunakan episodenya itu jangan terlalu signifikan banget ya. Jadi perbandingannya itu 2 sampai 3 episode aja gitu. Dan menurut saya kalian bisa lebih, dan kalian bisa gunakan episode lebih banyak itu di bagian awal konflik ya. Karena menurut saya itu adalah titik greget atau ya awal munculnya sebuah permasalahan dalam ceritanya itu ya. Dan jika sudah, nanti pasti ada memori seperti ini lagi. Dan langkah selanjutnya kalian masukkan prompt seperti ini, yang dimana kita akan awali untuk episode pertamanya. Dan kalian bisa lihat ini adalah hasil dari episode pertamanya. Dan jika kita lihat-lihat di sini, ini episode pertamanya lumayan cukup menarik banget ya teman-teman. Dan pastikan untuk episode pertama ini kalian itu periksa lagi menurut kalian itu cocok atau enggak ya dengan keinginan atau ya sesuai dengan harapan kalian gitu ya. Karena episode pertama ini adalah akar yang dimana yang akan terjadi di episode-episode berikutnya gitu. Dan untuk prompt episode kedua dan seterusnya, kalian bisa pakai prompt atau ya perintah seperti ini aja ya. Jadi lakukan dari awal sampai akhir ceritanya sampai selesai gitu. Dan untuk gambar, karena channel yang sedang kita bahas ini nggak menggunakan gambar di setiap adegannya, melainkan hanya menggunakan satu gambar sebagai perwakilan seluruh ceritanya aja. Jadi kalian bisa membuatnya dengan prompt seperti ini. Dan ini adalah prompt yang bisa kalian gunakan untuk kalian generate di Piclumen ya. Dan di sini saya akan contohkan aja, misalkan saya akan generate untuk prompt yang ini. Caranya kita salin aja untuk promptnya ini. Dan kita pergi ke website yang namanya Piclumen. Nah, di sini kalian tinggal klik aja di generate for free. Jadi kalian misalkan belum login, kalian bisa login dulu menggunakan akun Google ya. Caranya kita klik langsung aja di sini. Nah, nanti jika sudah login itu tampilannya akan seperti ini ya. Dan langkah selanjutnya kita langsung pastikan aja untuk promptnya ini di sini.
Nah, di bagian sini kita bisa rubah untuk modelnya. Di sini kita pilih yang vlog ya. Ini. Dan untuk rasionya kita rubah dulu ke 16:9. Dan untuk ininya kita pilih yang 2 aja. Selanjutnya kita langsung klik di bagian yang ini. Dan kita tinggal tunggu aja untuk hasil gambar atau hasil generate-nya ya. Dan oke teman-teman, untuk gambarnya sudah jadi dan menurut saya ini gambarnya udah lumayan bagus ya. Karena di cerita yang saya buat ini itu menceritakan seorang wanita yang kembali bersatu dengan suaminya gitu, atau ya menceritakan tentang keluarganya gitu ya. Dan di sini ada gambar wanita beserta foto pernikahannya. Jadi ini sudah cocok dan masuk banget ya teman-teman. Dan untuk cara downloadnya itu mudah banget, kalian tinggal klik aja di bagian icon ini. Nah, sudah terdownload ya teman-teman. Dan oke, untuk langkah selanjutnya kita bakal langsung edit aja untuk videonya. Tapi sebelumnya untuk pengisi suara atau voice overnya saya akan bagikan setelah editing ini ya, atau ya setelah edit videonya ini. Dan seperti biasa di sini saya akan menggunakan aplikasi ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di like dulu videonya. Saya punya rekomendasi buat YouTuber teman-teman pemula yang belum punya budget yang cukup. Karena hanya dari 50 ribuan aja kalian bisa menggunakan aplikasi ini beserta fitur pro-nya juga. Jangan khawatir, garansi berlaku selama kalian berlangganan. Jadi oke, kita langsung lanjut aja ke cara editingnya. Oh iya, sebelumnya jika kalian perhatikan cerita channel ini itu rata-rata di atas 30 menit. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat cerita di atas 30 menit, link videonya sudah saya sertakan di deskripsi video ini ya. Sebenarnya untuk promnya sama seperti video yang sedang kita bahas kali ini, tapi untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video sebelumnya atau yang saya sertakan linknya di deskripsi. Karena ada rahasia agar kalian benar-benar bisa membuat ceritanya di atas 30 menit dengan sangat menarik. Jadi oke, kita lanjut. Ini benar-benar mudah banget ya. Jadi kita langsung aja klik di bagian proyek baru dan di sini kita masukkan untuk gambar pertama dari ceritanya ini. Dan di sini saya akan menggunakan 2 gambar aja ya, seperti channel referensi kita tadi. Jadi langsung aja kita masukkan aja gambar pertama terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya di sini saya akan coba masukkan kata-kata pembuka ya yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi oke, kita klik di bagian audio dan suara untuk memasukkan pengisi suaranya ya. Untuk pengisi suara saya akan coba masukkan di sini. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan coba ke sini kan, paskan aja ya, seperti kata pembukanya gitu. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini saya akan coba gerakan sedikit gambarnya, caranya tambahkan keyframe. Dan saya akan geser ke sini lagi dan kita perbesar sedikit supaya ada pergerakannya untuk gambarnya ini. Dan oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini saya akan masukkan judul dari ceritanya ini ya. Dan di sini kita masukkan, klik di bagian teks lalu tambahkan teks. Dan oke, langkah selanjutnya kita langsung masukkan aja untuk judulnya. Misalkan di sini saya akan coba masukkan judulnya. Oke, dan selanjutnya di sini jika sudah, kita bisa pilih untuk fontsnya teman-teman ya. Dan saya akan coba fonts yang oke, misalkan saya akan coba pilih yang ini aja ya. Lalu kita klik di bagian gaya. Di bagian efek ya teman-teman. Lalu klik di bagian dasar. Nah, di sini kalian bisa pilih terserah mau yang mana ya untuk efek atau ya efek dari fontsnya ini ya. Dan oke, langkah selanjutnya kita klik di bagian checklist ini. Dan untuk fontsnya kita paskan aja kayak gini. Dan untuk animasi ya, sebelumnya animasinya kita tambahkan dulu, klik di bagian teksnya lalu di sini pilih animasi. Untuk animasi saya pilih yang mesin ini aja, mesin ketik ya, seperti itu. Dan untuk durasinya kita di 3 ketikan aja seperti itu. Dan untuk gambarnya ini kita bisa tambahkan efek ya teman-teman. Saya akan tambahkan efek, klik di efek video. Nah, di sini saya akan coba tambahkan efek yang namanya snow ya teman-teman. Jadi ada kayak salju-salju kayak gitu ya. Misalkan saya akan coba pilih yang snow ini aja. Nanti kayak ada efek kayak salju begitu ya. Oke. Dan selanjutnya di sini kita masukkan aja untuk gambar keduanya. Saya diklik di bagian icon plus tadi ya. Dan di sini kita masukkan aja untuk gambar keduanya. Sekarang saya coba pilih yang ini. Oke, kita panjangkan aja ya. Nah,
Dan selanjutnya kita langsung masukkan aja untuk pengisi suara dari ceritanya itu ya teman-teman ya. Kita kembali dan klik di bagian audio lagi, klik di bagian suara, dan di sini kita bisa langsung masukkan aja untuk pengisi suaranya. Oke, kita paskan aja seperti ini. Oh ya, sebelumnya di sini kita bisa tambahkan transisi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Caranya klik di bagian icon sini, lalu pilih transisi, dan saya akan coba transisi yang campur aja ya. Nah, seperti itu. Klik checklist. Nah, di sini untuk teksnya jangan terlalu panjang, jadi kita potong sedikit untuk teksnya ini. Nah, di sini ya, supaya pas dia transisi itu teksnya udah hilang ya teman-teman ya, seperti itu. Dan langkah selanjutnya di sini kita bisa menambahkan yang namanya auto caption atau teks otomatis ya. Tapi sayang sekali untuk auto caption kita bisa menggunakannya hanya di CapCut Pro aja ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa berlangganan aja, atau ya kalian misalkan belum punya budget yang cukup, kalian bisa hanya dengan Rp50.000 kalian bisa menggunakan CapCut Pro versi Android ya. Dan untuk garansinya tergantung ya teman-temannya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan. Jadi oke, di sini saya akan tambahkan auto caption, tapi sebelumnya di sini untuk audio pembukanya saya nggak mau ada auto caption ya teman-teman. Jadi saya akan kecilkan, bukan kecilkan sih, tapi hilangkan dulu untuk volumenya ya teman-teman ya, untuk audio pertamanya. Lalu selanjutnya di sini kita klik di bagian teks, lalu pilih keterangan otomatis. Dan untuk templatenya terserah teman-teman mau pakai yang mana ya. Misalkan saya akan coba aja pakai yang ini. Jika sudah, klik aja hasilkan. Dan kita tinggal tunggu aja. Dan selanjutnya di sini juga kita bisa tambahkan efek lagi ya teman-teman ya. Caranya klik di bagian gambar sini, lalu klik efek video. Nah, di sini kita pilih yang snow lagi ya teman-teman. Sebenarnya terserah, ini opsional aja, kalian mau tambahkan efek apa ya. Saya akan coba pilih yang snow crystal ini deh. Oke, seperti itu. Saya klik checklist. Nah, sebenarnya udah jadi sih teman-teman, seperti ini aja. Tapi kalau kalian ingin menambahkan spektrum juga bisa ya. Kalian bisa menggunakan beberapa website. Tapi simpelnya kalian bisa mendownload spektrumnya di YouTube aja dengan, dan saya tadi sudah download teman-teman untuk video spektrumnya, jadi kita bisa tambahkan aja langsung. Caranya klik di bagian overlay sini, lalu pilih tambahkan overlay. Nah, di sini saya akan masukkan spektrumnya teman-teman, lalu klik tambah. Nah, kan di sini ada background, atau backgroundnya ini warna hitam ya, jadi kita hilangkan untuk backgroundnya terlebih dahulu. Jadi caranya klik di bagian overlay lagi. Nah, di bagian sini kita pilih yang split. Nah, split ini kita pilih yang ini. Nah, yang pencerahan ya. Kalau sudah, klik checklist. Nah, di sini kita bisa perkecil aja untuk spektrumnya seperti ini. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, mungkin sebenarnya segini aja untuk cara editnya. Tapi misalkan kalian masih belum puas, kalian bisa tambahkan ya apapun itu ya. Atau kalian juga bisa tambahkan di sini tombol subscribe ya teman-teman ya. Dari animasi subscribe di sini di bagian kata pembukanya. Caranya ya gampang banget, klik di bagian overlay lagi, tambahkan overlay, lalu di sini kalian tinggal klik di bagian pustaka, lalu kalian tuliskan aja subscribe. Nah, di sini ada beberapa animasi subscribe ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih aja mau yang mana. Misalkan saya akan coba pilih yang ini. Lalu klik tambah. Oke, dan di sini kan ada green screen ya teman-teman ya, dari backgroundnya. Kita bisa hilangkan green screennya dengan cara hapus latar belakang, lalu kunci chroma. Nah, di sini kita geser sedikit, kita bersihkan tepinya, lalu klik checklist. Nah, seperti ini, dan kita taruh di bagian bawah sini teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, hasilnya bahkan seperti itu. Oh ya, ini terlalu kelebihan ya, kita tarik aja ke sini. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan oke, seperti ini aja. Oh ya, sebelumnya untuk backsoundnya kalian bisa ambil dari YouTube library yang lebih aman, atau misalkan kalian juga bisa cari di YouTube dengan kategori backsound no copyright sih. Sebenarnya gitu aja. Dan untuk masukkan backsoundnya ya sama aja seperti masukkan pengisi suaranya ya teman-teman ya. Jadi oke, mungkin segitu aja untuk cara editnya, dan inilah hasil dari videonya. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Dapur Cerita. Di video ini saya akan membawakan cerita yang sangat menarik. Jadi pastikan kamu like dan subscribe channel ini agar enggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hujan rintik-rintik membasahi jendela apartemen sederhana yang baru saja mereka tempati. Della duduk di sofa dengan secangkir teh di tangannya, menatap keluar dengan senyum kecil di wajahnya.
Oke, jadi teman-teman, yang pertama di sini kita akan membuat akun barunya terlebih dahulu ya. Dan yang pertama di sini kita bisa menggunakan email sementara ya. Jadi kalian tinggal ketikkan aja seperti ini. Kalian pilih yang ini. Nah, selanjutnya kita delete aja dulu ya. Kita buat kira-kira emailnya ini email baru gitu ya. Oke, jadi langkah selanjutnya di sini kita langsung salin aja untuk emailnya, lalu pergi lagi ke Elephant Labs dan di sini kita langsung pastekan aja ya. Dan untuk sandinya, untuk mempercepat durasi, kita pastikan aja lagi untuk emailnya. Dan kita checklist semua di sini, lalu klik sign up. Nah, ini ada verifikasi ya teman-teman ya. Nah, artinya kita balik lagi ke email ini. Nah, di sini kita klik aja di bagian ini. Lalu selanjutnya kalian klik di bagian verifikasi email ini. Nah, oke, untuk emailnya berhasil diverifikasi ya. Langkah selanjutnya kita close aja dan kita klik sign in. Dan di sini kita tinggal masukkan aja email yang sudah kita daftarkan tadi beserta sandinya juga. Dan kalian bisa lakukan ulang ya, misalkan nanti untuk limitnya ini sudah habis ya teman-teman. Karena untuk akun gratisan itu limitnya sekitar 10.000 karakter ya untuk satu kali akun itu ya. Jadi selanjutnya itu kalian harus melakukan berlangganan atau berbayar ya. Tapi kalian bisa lakukan lagi yang dimana kalian buat lagi emailnya dengan cara balik lagi ke sini. Lalu kalian hapus lagi, delete di sini, dan nanti kan akan tercipta email baru ya teman-teman. Dan kalian bisa lakukan lagi seperti yang tadi saya lakukan. Tapi sebelumnya kalian logout dulu dari Elephant Labs-nya ini. Cara logoutnya itu gampang banget. Klik di bagian My Account. Nah, di sini check out ya. Kalau kreditnya ini sudah habis gitu ya. Ini kan ada 10.000 ya, karena tadi kan baru daftar gitu. Jadi sebenarnya seperti itu aja ya. Jadi kan sebelumnya di sini saya akan pilihkan karakter yang menurut saya itu cocok banget gitu untuk nanti sebagai pembaca ceritanya ya teman-teman ya. Sebelumnya kita copy dulu atau ya salin dulu ya dari skrip atau cerita yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan saya akan contohkan aja segini aja teman-teman ya. Lalu kita salin. Balik lagi ke Elephant Labs. Nah, di sini ada yang namanya voice teman-teman. Jadi kalian itu gunakan voice yang berbahasa Indonesia ya. Caranya di voice ini kalian klik di bagian library. Nah, di sini untuk filternya ya kita atur-atur dulu. Nah, di sini untuk bahasa ya, bahasa dulu ya teman-teman ya. Sorry, bahasanya kita ubah ke bahasa Indonesia. Nah, untuk filternya kita coba di bagian gender ya teman-teman. Di gendernya ini kita pilih yang cewek ya, karena untuk cerita rumah tangga itu bagusnya karakternya cewek teman-teman. Oke, sorry teman-teman, bukan male ya, tapi female. Nah, di sini itu pastikan karakternya itu atau ya pengisi suaranya ada tanda checklist seperti ini ya teman-teman ya. Artinya ini itu suara yang premium sih, jadi lebih ke mirip-mirip ke suara manusia asli lah. Dan di sini terserah ya kalian mau pilih yang mana, tapi saya sarankan sih saya pilih yang ini aja sih. Nah, cara untuk menambahkan suaranya kalian klik di bagian ADD ini. Nah, untuk akun gratis itu kalian bisa menambahkan 3 suara premium, dan untuk selebihnya ya nggak bisa lagi. Nanti misalkan kalian mau coba-coba suara yang lain lagi ya kalian buat akun lagi gitu ya. Dan oke, selanjutnya di sini kita langsung di bagian text to speech aja. Dan kita akan generate untuk suaranya ya. Kita pastikan aja untuk skrip ceritanya di sini. Oke, langkah selanjutnya kita pilih untuk voice-nya di sini. Nah, kita pilih Zorin yang sudah kita pilih sebelumnya ya. Oke, jika sudah, di sini kalian bisa atur-atur aja stability dan similarity-nya, tapi saya tetapkan aja ya, manual aja seperti ini, manual. Default aja seperti ini ya, teman-teman. Dan langsung aja kita generate di bagian sini. Ini sangat realistis ya teman-teman ya, enak banget lah untuk didengar. Nah, misalkan kalian ada pertanyaan tentang bagaimana cara menggunakan Elephant Labs secara gratis, kalian bisa tanyakan aja di komentar ya, entah itu muncul IP atau gimana gitu ya. Kalian bisa langsung tanyakan aja di komentar, nanti saya akan jawab ya teman-teman ya. Jadi oke, sebenarnya sih seperti itu aja untuk cara bagaimana membuat konten seperti ini, karena ya memang benar-benar mudah banget ya. Tapi ya walaupun begitu kalian tetap harus membutuhkan konsistensi dan ya kesabarannya, dan kalian juga harus bersungguh-sungguh untuk mendalami atau yang mempelajari bagaimana cara membuat ceritanya gitu ya. Jika memang kalian itu ingin bersungguh-sungguh di konten seperti ini gitu. Dan oke teman-teman, mungkin segitu aja ya. Semoga bermanfaat, dan misalkan kalian masih bingung, kalian bisa langsung tanyakan aja di komentar video ini. Tetap semangat dan jumpa lagi di konten menarik berikutnya.